Oke, untuk kali ini gue mau bikin video yang santai aja sebenarnya karena gue cuma pengen cerita. Kemarin gue dan si Fitri itu diajak untuk pegang-pegang si handphone terbarunya Realme. Nah, di acara itu kita tuh diajak untuk pegang-pegang unit dari Realme GT2 Pro yang warnanya hijau alias paper green. Karena yang pernah kita review atau kita bahas di channel ini itu yang warnanya paper white. Ternyata yang warna paper green itu oke banget loh. Dibandingin dengan paper white, keduanya sama-sama oke, tapi gue sendiri lebih appeal ke yang warnanya paper green. Ini rasa-rasanya lebih oke, lebih menarik gitu. Tapi yang lebih menarik lagi sebenarnya bukan GT2 Pro yang warnanya hijau, melainkan satu handphone baru dari Realme yang belum tahu akan masuk ke Indonesia atau enggak, yaitu Realme GT2 Explorer Master Edition. Wih bener gue bacanya, namanya susah. Nah itu promising banget loh. Sebuah handphone dari brand yang biasanya bikin handphone yang affordable tapi pakai chipset yang paling baru, paling tinggi dari Snapdragon, yaitu 8 Plus Gen 1. Tapi unitnya ini sangat terbatas, unitnya cuma ada satu yang dibawa ke Indonesia. Dan itu tuh ganti-gantian, jadinya gue nggak bisa ngerasain dengan serius ya. Gue akan ceritain feels gue ketika gue megang, ngeliat, dan juga nyoba-nyoba si handphone ini. Sayangnya waktunya sangat terbatas, jadi gue nggak bisa nyobain UI-nya kayak gimana, kameranya juga nggak gitu lama gue cobain. So ya ini first impression yang benar-benar first impression. Tapi kalau kalian nggak pengen nonton lebih lanjut, first impression gue adalah ini bagus dan Realme harusnya bawa handphone ini ke Indonesia. Serius. Boxnya sendiri karena ini adalah unit Cina ya, jadinya masih menggunakan huruf-huruf Mandarin yang gua nggak bisa baca ya. Dan di dalamnya itu selain handphonenya, kalian juga bisa nemuin silicone case yang warnanya agak abu-abu tapi lumayan gelap. Dan juga charger yang punya kapasitas 100 watt. Jadi chargernya ini 100 watt. Gua sendiri nggak nyobain buat ngecharge ya di sana karena nggak ada colokan. So ya udahlah, 100 wattnya kecepatannya kayak gimana gue juga belum tahu. Realme GT2 Explorer Master Edition ini hadir dengan desain yang cukup menarik ya menurut gue ya. Realme bilangnya ini adalah classic travel trunk design. Kalau kalian adalah Potterhead, penyuka Harry Potter dan juga ikutin serinya Fantastic Beasts and How to Find Them, kalian pasti ngeliat kopernya Newt Scamander. Kira-kira koper kayak gitulah, koper klasik tahun 1900-an yang jadi inspirasi desainnya si Realme untuk Realme GT2 Explorer Master Edition kali ini. Warnanya krem untuk bagian bodi utamanya, yang seru adalah di pinggir-pinggirnya ini dikasih list berwarna coklat dengan bahan yang berbeda. Warna krem bodi tengahnya ini terbuat dari vegan leather. Pinggir-pinggirnya yang warna coklat ini kayaknya bahannya terbuat dari rubber atau silikon gitu, karena dipegang itu rasanya mirip kayak megang benda yang terbuat dari silikon. Untuk framenya sendiri gue lupa confirm framenya ini terbuat dari apa, tapi sih sekilas lihat framenya harusnya metal ya, karena dia punya garis antena yang biasanya ada untuk handphone-handphone yang memiliki frame metal. Desainnya ini jujur aja ini klasik banget dan keren banget. Semua teman-teman yang hadir untuk pegang-pegang handphone ini kemarin itu pasti bilang ini harus masuk ke Indonesia, tapi sayangnya, sekali lagi, Realme belum ada rencana buat masukin handphone ini ke Indonesia. Dengan material yang kayak tadi, framenya metal, terusnya pakai vegan leather, dan juga ada bahan kayak silikon untuk pinggir-pinggirnya itu, di tangan tuh rasanya enak banget buat dipegang. Sayangnya, gue nggak megang lagi sekarang, hanya kemarin aja, dan itu pun harus gantian, jadinya nggak bisa lama-lama, karena nggak boleh egois, harus gantian sama yang lain. Untuk kameranya, kamera utamanya ini katanya punya resolusi 50 megapiksel. Sayangnya, kita juga nggak bisa transfer hasil-hasil foto dari si handphone itu. So, take it with grain of salt untuk 50 megapikselnya. Tapi harusnya dengan chipset flagship terbarunya Snapdragon, harusnya punya ISP yang bagus juga. Mudah-mudahan sensornya juga bagus, sehingga hasil kameranya juga bagus. Tapi yang paling penting masuk Indonesia dulu lah. Yang seru lagi, handphone ini tuh punya panel OLED dengan ukuran 6,7 inci dan yang menariknya, bezel kanan, kiri, atas, bawahnya itu semuanya seimbang. Ini sebenarnya udah kejadian di Realme GT2 Pro dengan bezel yang seimbang kanan, kiri, atas, bawah, tapi menurut teman-teman dari Realme Indonesia, untuk GT2 Explorer Master Edition ini, bezelnya tuh ukurannya lebih tipis. Anyway, untuk performance-nya pastinya smooth banget. Ketika gua coba benchmark dengan Antutu, yang pasti hasil yang dapatkan itu di atas 1 juta. Ya,
Karena handphonenya cuma satu dan Antutunya dipakai bergantian, range Antutunya itu di antara 1.060.000-an sampai ketika gua shoot ini 1.040.000-an, which is very good. Karena itu adalah unit Cina, pastinya menggunakan ROM Cina juga yang pastinya nggak ada Google Play Store-nya, makanya agak sulit buat nyobain main game di handphone yang kemarin kita pegang-pegang tuh. Akhirnya gua buka PUBG, ternyata PUBG-nya nggak bisa dimainin, tapi ada satu hal yang menarik lagi dari si Realme GT2 Explorer Master Edition. Ternyata untuk bezel bagian samping sebelah kanannya itu ada fitur yang disebut Hyper Touch Virtual Triggers. Nah, itu namanya. Jadi frame sampingnya ini itu basically adalah sebuah touch panel yang bisa memungkinkan kalian menggunakannya sebagai tombol L1, R1, bahkan sampai L2, R2. Itu bisa langsung disetting ketika kalian masuk ke dalam game, swipe dari kiri, abis itu cari tombolnya tuh kayak yang gue tunjukin di sini dan bisa kalian setting posisinya ada di mana. So, buat kalian yang pengen main game menggunakan handphone ini harusnya oke banget karena punya tombol bantuan tadi. Oke, itu aja video hands-on experience gua dengan Realme GT2 Explorer Master Edition. Semoga ya kita berdoa lah, semoga handphone ini masuk ke Indonesia secara resmi melalui Realme Indonesia. Buat kalian yang emang kayaknya kira-kira bakalan naksir banget, ya silakan komen-komen lah di Instagramnya Realme Indonesia. Mudah-mudahan di notice dan beneran dibawa masuk ke Indonesia. So, gue Dian dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.